warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, senangnya ya melihat wajah kalian cerah dan juga bersemangat hari ini. Nah, tapi coba bayangkan kalau kalian baru bangun tidur, habis bermain, atau mau sholat, apa yang biasanya kalian lakukan biar bersih dan juga siap untuk beribadah ya? Apa ya kira-kira? Betul sekali, wudhu itu bukan cuma membasuh tubuh, tetapi juga membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Hari ini kita akan belajar tata cara wudhu yang benar sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Belajar wudhu bukan cuma tahu langkahnya, tetapi juga merasakan manfaatnya dalam hidup kita. Anak-anak, siapa yang tadi pagi wudhu sebelum berangkat ke sekolah? Apa sih yang kalian rasakan setelah berwudhu itu? Apakah merasa segar, adem, dan juga bersih kan pastinya? Nah, itulah bukti bahwa wudhu itu membuat kita bersih lahir dan batin. Air yang menyentuh wajah kita bukan sekedar air, tetapi air yang membawa berkah dan menghapus dosa kecil. Masya Allah ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih materi tentang tata cara wudhu itu. Nah, kalian tahu gak sih apa pengertian wudhu itu ya? Oke, langsung aja ya. Pengertian wudhu adalah aktivitas bersuci dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu seperti wajah, kepala, dan juga kaki. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil, kewajiban berwudhu itu sebelum sholat didasarkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Oke anak-anak, selanjutnya kira-kira coba ya perhatikan nih langkah-langkah wudhu apa yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW saat berwudhu ya. Bagus. Jadi kalian bisa tahu nih langkah yang pertama itu ada membaca bismillah, membaca basmalah dan niat, yang dimana mengucapkan bismillah dan berniat dalam hati untuk berwudhu karena Allah Ta'ala. Nah, jika kita berniat itu pastinya kan niatnya dalam hati ya, dan juga pasti niat karena Allah Ta'ala. Langkah yang kedua itu berkumur dan membersihkan hidung. Ambil air dengan tangan kanan untuk berkumur 3 kali agar mulut itu bersih dari sisa makanan, dan juga setelah itu hirup air ke hidung lalu keluarkan dengan tangan kiri. Nah, sebanyak 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Selanjutnya langkah yang ketiga itu kita membasuh wajah. Nah, batas wajah itu adalah dari tumbuhnya rambut sampai rambut kepala bagian atas sampai dagu, serta dari telinga kanan hingga telinga kiri. Langkah yang selanjutnya itu ada membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, setelah membasuh wajah, basuhlah tangan mulai dari ujung jari hingga ke siku. Nah, dahulukan tangan kanan, kemudian tangan yang kiri. Terus lakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Pastikan air itu merata hingga ke sela-sela jari dan tidak ada bagian yang tertinggal ya anak-anak. Oke, langkah yang selanjutnya itu ada mengusap kepala. Nah, mengusap kepala di sini itu kita mengusap kepala dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air ya. Nah, caranya usap dari bagian depan kepala hingga ke belakang, lalu kembali lagi ke depan mengusap kepala. Cukup dilakukan 1 kali ya
anak-anak. Nah, selanjutnya mengusap kedua telinga. Setelah mengusap kepala, kita itu gunakan tangan yang masih basah untuk mengusap telinga. Nah, caranya jari telunjuk itu dipakai mengusap bagian dalam, sementara ibu jari mengusap bagian belakang atau di luar telinga dilakukan 1 kali saja. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, lalu kaki kiri juga sebanyak 3 kali. Jangan lupa meratakan air hingga ke sela-sela jari kaki ya. Oke, dari semua langkah ini kira-kira siapa ya yang masih lupa nih gerakan-gerakan wudhu itu yang masih lupa, kira-kira gerakan yang mana ya? Selanjutnya ibu akan membagikan kalian ke KPD ya, lembar kerja untuk dikerjakan. Satu kelompok itu 2 orang dengan teman sebangku saja berarti ya. Nah, di sini lembar kerjanya itu yang pertama berisi kalian nanti isi nama dan juga kelas. Ini nama misalkan namanya Faiza dan juga Febri. Terus kelasnya kelas berapa. Nah, selanjutnya ini ada bagian berwudu. Di sini perintahnya itu tulislah urutan berwudu yang benar sesuai dengan gambar. Nah, di sini gambar yang pertama itu kira-kira apa ya? Kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu ini yang dinamakan refleksi perasaanku hari ini. Nah, hari ini kira-kira perasaan kalian itu seperti apa? Apakah sedang sedih, marah, terus sedang bahagia, senang, ini sedang sedang diem atau cemberut, terus ini sedang senyum, ketawa. Di sini juga kolom tuliskan hal yang membuatku kesulitan hari ini. Kira-kira apa ya hal yang buat kalian merasa kesulitan hari ini? Nah, ini juga ada kolom hal yang kulakukan ke depan setelah mempelajari materi berwudu ini. Kira-kira apa ya? Apakah kalian akan mempraktikkan wudu dengan benar? Dan pastinya. Nah, yang terakhir itu perbuatan baikku hari ini. Kira-kira perbuatan baik apa ya yang sudah saya lakukan atau kalian lakukan hari ini itu yang pastinya bermanfaat buat orang lain. Nah, oke. Silakan kerjakan dulu ya. Ibu beri waktu berapa ya? 20 menit. Apakah cukup? Oke. Baik anak-anak, semuanya sudah mengerjakan ya. Ibu minta satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya dan juga mempresentasikan hasilnya dan juga mencoba untuk mempraktekkan gerakan wudhu itu apa saja. Maka silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan ya. Bagus, oke. Lanjut ya, kita lanjut. Baik anak-anak, ini minta kelompok 2 untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasilnya ini dan juga mempraktikkan gerakan wudhu apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Baik, untuk kelompok 2 ibu ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya mengapa sih kita itu harus niat saat berwudu, dan apa yang terjadi ya kalau kita lupa membasuh salah satu bagian tubuh kita? Nah, apakah wudhu kita bisa membuat hati kita tenang, atau karena lupa membasuh salah satu bagian tubuh, sholat kita itu tidak sah atau bagaimana ya? Nah, coba kalau kalian marah atau ketika kamu sedang sedih, coba ambil air wudhu, pasti hati kita lebih adem. Itu salah satu manfaatnya ya anak-anak. Baik anak-anak, ibu akan mempraktikkan ya gerakan wudhu yang benar. Nah, kalian perhatikan ya. Oke, yang pertama itu kan membaca basmalah dan juga niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu wudu'a fil anasil asghari fardhillahi ta'ala. Terus membasuh mulut sebanyak 3 kali, membuangnya itu ke arah kiri ya. Selanjutnya itu membasuh hidung sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya membasuh muka dari ujung rambut atas sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Terus kemudian membasuh tangan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya membasuh kepala dari ujung depan sampai ke belakang rambut. Terus selanjutnya itu membasuh telinga. Nah, jari telunjuk itu di dalam dan juga jari jempol atau ibu jari di belakang sebanyak 3 kali. Terus yang terakhir itu membasuh kaki, yaitu dari ujung jari kaki sampai ke siku sebanyak 3 kali. Oke, begitu anak-anak. Sekarang semua sudah siap. Nah, anak-anak ini semua sudah hebat. Kalian hebat, wajah bersih, tangan suci, hati pun tenang. Nah, setelah kalian belajar wudhu hari ini, apa yang berubah dari cara kalian sebelumnya ya? Kapan kalian akan berwudhu selain sebelum sholat? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa wudhu bukan hanya kebiasaan tetapi ibadah yang menyucikan hati ya. Kalau tubuh kita bersih, insya Allah hati kita juga bersih. Ayo, sebelum kita tutup, mari kita baca doa setelah wudhu bersama-sama ya. Kebetulan kan tadi kita belum baca doa setelah wudhu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik anak-anak, mulai sekarang biasakan berwudu bukan hanya sebelum sholat ya, tapi juga saat kita sedang menenangkan hati, karena orang yang selalu menjaga wudu, hatinya itu dijaga Allah. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.